Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Orang yang membaca, Kristen, orang yang membaca. Kristen ajaran bingung. Ini pertanyaan. Ini pertanyaan saya. Apakah Kristen ajaran bingung? Tidak. Oh, tidak. Boleh kita buktikan? Boleh. Baca Yohanes 14:1. Baca. Baca Yohanes 14:1. Baca supaya kau tahu juga. Baca di Anda situ, sudah coba. tahu. Nggak ada. Oke, baik. Baik. Iya. Yohanes 14:1. Kita baca ya. Janganlah gelisah hatimu. Percaya. Nih, kan? Selalu pergi begini Oten. Dibaca firman Tuhan kabur. Ini kita kuat. Oh, balik lagi. Oke, Yohanes 14 nomor 1. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Ada berapa yang harus kita percaya di situ? 2. Yang mana Tuhan? Itu sudah berapa lama? Itu sudah basi. Itu pertanyaan sudah Kan? basi. Sudah saya bilang. Itu pasti bingung. Pasti bingung. Pasti. Saya tidak bingung. Coba. Kamu yang bingung. Kalau saya tidak bingung. Oke. Saya paham. Oke, baik. Kalau kamu bingung. Kalau Anda tidak bingung. Baik. Kalau Anda tidak bingung. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Ada 2 yang harus kita percaya di situ. Percaya kepada Allah, percaya kepada Yesus. Yang mana Tuhan? Mas, saya mau dijelaskan. Oke, silakan Anda jelaskan. Dia bingung sendiri. Coba, jelaskan. Mau dijelaskan atau tidak? Jelaskan Oke, jelaskan mau pakai dalil atau mau pakai apa? Pemahaman pribadi. Asumsi. Oh, asumsi. Oh, mau jelaskan pakai apa? Asumsi. Pakai apa? Mau jelaskan Asumsi. pakai apa? Oh, pakai asumsi. Silakan. Silakan pakai asumsi, silakan. Boleh, silakan. Karena saya tidak pegang Bible. Iya, enggak usah, percuma pegang Bible. Kasih Bible tolak, kasih babi makan. Silakan. Enak. Coba jelaskan pakai asumsi, silakan. Begini. Saya tunggu. Kalau Yesus berkata bahwa percayalah kepada Dia dan percayalah juga kepadaku, itu dalam keadaannya sebagai manusia. Itu. Pada waktu dia Dalam keadaannya sebagai manusia. Oke. Ketuhanannya kemana itu sehingga dia manusia? Karena dia berasal dari Allah, itu berarti naturnya adalah Allah. Tetapi karena dia rela menjadi manusia, maka naturnya itu adalah manusia. Makanya dia berbicara seperti itu. Paham? Baik. Ketika Yesus menjadi manusia, natur ketuhanannya itu ada di mana? Ketuhanannya dia kan tetap dia Tuhan, tapi kan dia pada waktu jadi manusia, dia itu istilahnya berkorban, rela turun menjadi manusia. Kan begitu. Iya. Ketika dia menjadi manusia, natur ketuhanannya itu di mana? Ada tidak dalam dirinya? Kalau kuasa tetap ada dalam dirinya, tetap ada kuasa. Jadi kealahan tetap ada karena dia tetap punya kuasa. Dengar. Ketika Yesus menjadi manusia, natur ketuhanannya kemana? Tetap ada. Karena dia tetap punya kuasa. Tetap ada. Ya. Berfungsi atau tidak? Berfungsi. Tetap dia kan berkuasa. Apapun yang dia katakan itu.
alam pun tetap tunduk sama dia. Pada waktu dia menghardik Oke, berarti gelombang berfungsi. itu, alam tetap tunduk sama dia. Ya, sabar. Pelan-pelan. Ketika Yesus menjadi manusia, ketuhanannya pun ada di dalam dirinya dan berfungsi. Betul? Betul. Berarti dia juga Tuhan ini kan? Ya. Oke. Ketika di dalam Lukas 6 nomor 12, dia berdoa semalam-malaman kepada Allah Bapa. Apakah ketuhanannya juga ada semalam-malaman dalam dirinya? Sekarang saya jelaskan lagi kembali tentang natur manusianya. Ya. Jadi pakai apa nih? Jelaskan pakai apa nih? Tidak, biar saya catat. Jelaskan pakai apa nih? Mau tidak? Iya, Anda mau jelaskan saya pakai apa? Pakai dalil atau pakai asumsi? Saya tidak hafal dalil, tapi kalau saya pegang saya pegang Bible kan bisa saya buka, tetapi saya tidak pegang Bible. Iya, berarti Anda menjelaskan saya ini pakai apa? Asumsi. Boleh. Oke. Ya, berarti Anda berasumsi ini ya? Ya. Oke, silakan. Gitu. Jadi manusia itu dia itu menjadi manusia, dia juga itu berdoa, itu tetap manusianya yang berdoa. Karena dia membawa dua natur. Makanya dia dalam keadaannya sebagai manusia, dalam keadaannya sebagai manusia, ya, dia di dalam Filipi dia mengosongkan diri, bahkan meninggalkan keilahiannya, sehingga dia boleh rela mati di atas kayu salib, bahkan taat sampai mati di kayu salib. Begitu. Nggak ada suaranya. Terus lanjut. Iya, lanjut. Saya bilang lanjut. Silakan lanjut. Sudah. Ketika Yesus di Taman Getsemani, Yesus berdoa kepada Tuhan siapa? Ya, kepada Bapa. Kepada Bapa. Ya. Berarti ketika Yesus di Taman Getsemani berdoa kepada Bapa semalam-malaman, itu siapa yang Tuhan, siapa yang hamba? Ya, Yesus kan dalam keadaannya sebagai manusia, sebagai hamba. Itu sebagai. Oke. Ya, sebagai. Ketika Yesus di Taman Getsemani berdoa kepada Bapa dalam keadaan sebagai manusia, ketuhanan yang ada dalam dirinya itu berfungsi atau tidak? Kalau yang itu saya tidak paham untuk membedakan, tetapi terus terang saya tidak bisa. Karena itu adalah ranah para ahli teologi. Kalau saya tidak bisa menjelaskan secara rinci. Ya. Nah, yang penting makanya disitulah. Saya sudah sampaikan apa yang saya pahami. Makanya disitulah yang saya sampaikan. Bahwa Anda ini berbicara, makanya tadi Anda sudah jujur sama saya bahwa Anda ini menjelaskan pakai asumsi. Nah, Anda tahu enggak, kalau menjelaskan pakai asumsi itu, berarti itu tidak berlandaskan dalil. Berlandaskan Anda punya pemahaman sendiri. Dan di dalam Bible itu, apa yang saya katakan tadi, saya yakin bahwa itu ada dalil, tapi kan nanti kalau saya katakan ini dalilnya kan nanti diminta ayat berapa, saya tidak hafal semuanya. Iya, dengar begini Bang. Yang Anda berbicara dari tadi itu hanya asumsi Anda saja. Anda berbicara tadi itu tidak ada yang tertulis di dalam Bible. Tidak ada sama sekali yang tertulis di dalam Bible. Tidak ada sama sekali. Tertulis tidak semua. Ada Bang. Tidak ada. Begini Bang. Ini saya ajarkan Anda ya. Kalau berbicara, dengar dulu. Silakan. Bicara dulu.
Kalau saya katakan tertulis, Bicara. pasti kan loading minta ayat berapa, kan begitu. Makanya saya bilang, saya berbicara asumsi saja. Nah, makanya itu, ketika Anda berbicara asumsi, berarti itu Anda berbicara dengan kemauan Anda sendiri. Sementara ketika kita berbicara agama ini harus berlandaskan dengan dalil. Agama itu harus dilandasi dengan dalil. Itu agama. Kalau berbicara masalah agama harus berlandaskan dengan dalil. Kalau tidak berlandaskan dengan dalil, maka penjelasan Anda pasti berbeda. Penjelasan pendeta Hendrik berbeda, penjelasan pendeta Esra Suro berbeda, penjelasan pendeta Markus pasti berbeda. Karena masing-masing menjelaskan tentang agama menurut kemauannya sendiri. Sementara di dalam Bible itu mengatakan nubuatan-nubuatan di dalam kitab suci tidak boleh menafsirkan dengan kehendakmu sendiri. Sementara Anda sudah mengatakan tadi bahwa penjelasan saya ini berlandaskan asumsi saya. Kan? Berarti tidak berlandaskan dalil. Coba Anda berbicara berlandaskan dalil. Ketika Anda mengatakan bahwa di sini kemanusiaannya, ketuhanannya tetap ada dalam dirinya, tetap berfungsi, tapi saya tidak tahu bagaimana penjelasannya. Nah, itu tidak bisa. Saya tanya Agama tadi, itu harus selaras dengan sabar. tadi saya sampaikan bahwa kalau kau mau terima saya berbicara tanpa data, ya saya berbicara. Tapi kau bilang saya silakan berbicara, makanya saya berbicara. Begitu. Iya, Anda berbicara dari tadi saya biarkan Anda berbicara tanpa data, berarti ternyata Anda mengarang-ngarang sendiri. Saya tidak Karena mengarang. agama itu harus selaras, dengar dulu. Agama itu harus selaras dengan akal. Tidak mungkin agama mematikan akal. Sementara Anda menjelaskan tadi itu, kalau saya sebagai akal saya yang berfungsi, saya tidak akan menerima. Karena tidak mungkin pencipta jadi ciptaan dan ciptaan menjadi pencipta. Tidak mungkin Tuhan jadi manusia dan manusia jadi Tuhan. Tetapi penjelasan Anda tadi kepada orang-orang yang mati akal, pasti mereka teriak, haleluya. Karena mereka akalnya mati. Kutanya sama Anda, ketika Yesus semalam-malaman berdoa kepada Allah Bapa di sorga, berarti yang menandakan, simpelnya begini Pak Pendeta, simpelnya begini. Ketika Anda berdoa kepada Tuhan Yesus, itu menandakan Anda seorang Tuhan atau seorang manusia? Dia manusia toh. Manusia. Ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani, itu menandakan Yesus seorang Tuhan atau seorang manusia? Dalam keadaannya sebagai, ini ada kata sebagai manusia. Tidak ada seperti itu. Anda kalau Yesus Anda pilih-pilih. Dalam keadaan sebagai manusia. Tidak ada seperti itu. Ada begitu. Dalam keadaan sebagai manusia. Di mana itu tertulis seperti itu? Nah, Anda buka dari Mailaki sampai orang Punglaki Anda tidak akan dapat. Anda buka dari Kejadian sampai Wahyuni, Wahyudin, Wahloni tidak akan dapat. itu saya cari Google. Makanya ambil. Inilah mereka teman-temannya menjelaskan tentang agama tetapi berlandaskan asumsi. Makanya penjelasan dia tadi ini kalau ada Kristen lain yang dengar pasti tidak terima. Karena berlandaskan tidak sesuai dalil. Beda sama kita Islam. Islam itu kalau berbicara berlandaskan dalil. Ketika ada Kristen bertanya kepada Islam, maka Islam menjawab berlandaskan dalil. Begitu. Kalau Islam menjawab tidak berlandaskan dalil, pasti itu jawabannya kemana-mana. Dan guru-guru kita yang menonton pasti menasihati kita bahwa penjelasanmu itu tidak benar, itu begini. Ini ampara ini sudah berapa lama jadi pendeta ini? Lebih baik gerejamu itu kasih sama saya biar saya yang jadi pendeta di situ. Biar saya bisa beli Fortuner. Coba Anda buka coba. Mungkin begini, mungkin tadi Anda mengatakan tadi ini kalau Anda tidak tahu ayatnya, kutunjukkan ayatnya sama Anda. Filipi 2 nomor 5 6 7. Coba buka. Filipi 2 nomor 5 6 7. Coba Anda baca. Tunggu. Ini. Saya yang kasih tunjuk ayat sama Anda nih.
Pak Hendrik ini yang penting Brimo. Nah ini itu Filipi benar 2 kan? nomor 5, 6, 7 dalam hidupnya sebagai manusia. Benar kan? Itu ada sebagai itu, ada sebagai. Kau bilang tadi tidak ada. Ada kan? Firman Tuhan, oke. Firman Tuhan atau bukan itu? Dengar saya baca dia, dengar saya baca. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah, ini Yesus ya, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sendiri, dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ya, Allah itu milik yang harus dia pertahankan, tetapi dia rela ayat 7, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ya kan? Dan menjadi sama dengan manusia. Betul? Oke, sabar. Saya butuh kejujuran dari Anda. Itu perkataan siapa? Ini firman Tuhan ini. Berarti itu firman Tuhan. Firman Tuhan ini. Berarti surat-surat Paulus adalah firman Tuhan. Ya pastilah. Oke, baik. Buka 2 Korintus 11:17. Silakan baca. 2 Korintus 11:17. Baca. Tidak ada hubungannya dengan ini. Baca dulu. 2 Korintus 11:17 baca dulu. Baru Anda bilang ada hubungan atau tidak ada hubungan. Dibaca dulu. 2 Korintus 11:17. Korintus 11 17. Oh, Paulus tidak mementingkan diri. Baca. Apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai orang bodoh yang berkeyakinan. Tuhan. Apa yang aku katakan, aku mengatakan bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan. Apakah di Filipi tadi firman Tuhan atau bukan? Firman Tuhan toh? Dikasih bibel tolak, dikasih babi makan. Inilah pendeta. Korintus, Filipi, Galatia itu suratnya Paulus. Sementara di dalam 2 Korintus 11:17 Paulus telah mengatakan, apa yang aku katakan, aku mengatakan bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan seorang bodoh yang berkeyakinan bahwa ia boleh bermegah. Kita buktikan baik-baik. Anda baca Filipi 2 nomor 5 tadi, nomor 6, 7 tadi, di ayat yang ke-7 di situ kan bunyinya, ia telah mengosongkan dirinya, betul? Ya. Oke, mari kita sinkronkan. Mari kita sinkronkan antara perkataan Paulus dengan perkataan Paulus. Sehingga di dalam 2 Korintus 11:17 Paulus mengatakan, aku berkata bukan menurut firman Tuhan melainkan sebagai seorang yang bodoh. Kita buktikan ini. Di dalam Filipi 2 nomor 7 di situ dikatakan, ia telah mengosongkan dirinya. Benar kan? Nah, sekarang Anda buka Kolose 2 nomor 9. Masih surat Paulus, Kolose 2 nomor 9. Anda baca yang keras. Kolose 2 nomor 9. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan.
Oke, di ayat 1 ia mengatakan ia telah mengosongkan dirinya. Tetapi di ayat 1 mengatakan di dalam dirinya kepenuhan kealahan. Jadi mana yang betul, kosong atau penuh? Iya memang dia penuh, tetapi kan pada waktu dia ingin menjadi korban, dia mengosongkan dirinya. Mana yang betul? Penuh atau kosong? Betul semua. Oh, berarti kita ambil setengah dia, setengah. Makanya itu sehingga dikatakan dalam 1 Korintus 4 nomor 10. Coba Anda baca. Coba Anda baca 1 Korintus 4 nomor 10. Saya butuh kejujuran Anda. 1 Korintus 4 nomor 10. Anda baca coba. 1 Korintus 4 nomor 10. Sudah berapa kali nih kau ungkit-ungkit ini? Ini Dibaca, merendahkan diri nih. dibaca. Iya, Kau merendahkan diri. dibaca. Kita buktikan dibaca. Iya, kita buktikan dibaca. Karena penonton mau dengar. Baca. Baca dari ayat 9 deh. Terserah. Sebab menurut pendapatku, Allah memberikan kepada kami para rasul tempat yang paling rendah, sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat, dan bagi manusia. Kami bodoh oleh karena Kristus. Itu artinya, tahu artinya itu? Kami bodoh oleh karena Kristus. Oke, sabar. Oke. Kami itu siapa? Ini kan timnya Paulus. Oke, Kristen atau bukan? Ya, ajaran Kristen. Oke, berarti Kristen bodoh. Iya. Ingat. Hah? Ingat dulu penjelasannya. Bagaimana kok ketawa baru belum ada penjelasan. Silakan. Ini artinya itu kami bodoh oleh karena Kristus, artinya walaupun kami dianggap bodoh oleh karena mengikuti Yesus Kristus, itu kami tidak peduli orang bilang apa kepada kami. Begitu maksudnya. Kau tidak paham masalahnya. Gimana? Bahasa ini kalau kau tidak memahami bahasa Indonesia ini kalau dengan baik, kalau begitu caramu. Pahami dulu apa kata-katanya. Apa tadi? Sabar. Apa tadi Anda menjelaskan tadi apa? Walaupun kami dikatakan bodoh, yang penting kami mengikuti apa? Artinya dari kata ini, kami bodoh oleh karena Kristus. Artinya, walaupun kami dianggap bodoh oleh orang lain karena mengikuti Yesus Kristus, itu terserah, tidak ada masalah bagi kami. Kami tetap rela apapun orang katakan kepada kami. Kan begitu maksudnya. Yang penting kami mengikuti Kristus. Baik. Begitu istilahnya. Paham? Sabar. Paham Berarti tidak? menurut Anda tadi, walaupun orang sabar. Berarti menurut Anda tadi, walaupun orang mengatakan kami ini bodoh, terserah, yang penting kami itu mengikuti Kristus. Betul? Ya, betul. Oke, baik. Apakah Pak Pendeta Hendrik mengikuti Yesus? Ikut toh. Oke, kita buktikan ya. Di dalam Matius 36, di dalam Matius 26:39, di sini dikatakan, maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapa, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini berlalu. Ingat, maka majulah ia sedikit lalu sujud. Apakah Pak Pendeta berdoa dengan bersujud? Bersujud. Oke. Bersujud. Apakah ini sujud? Itu sujud juga.
Sujud. Sujud. Berarti sama tidak? Yesus begini. Beda. Beda. Beda di mana bedanya? Coba tunjukkan sama saya. Tunjukkan sama saya. Tunjukkan sama saya di mana. Maka ia maju sedikit lalu sujud. Berarti Yesus berdoa dalam keadaan bersujud. Ketika kita cari di Google, bagaimana itu sujud? Google katakan begini sujud. Kalau Anda mengatakan beda, tunjukkan sama saya. Di mana sujudnya Yesus? Silakan. Oke, saya tidak bisa menunjukkan. Saya tidak bisa menunjukkan, tetapi ada arkeolognya yang Yesus itu bersujud di batu di Taman Getsemani. Begitu. Dan sampai sekarang masih ada bekasnya, masih ada. Kalau orang-orang yang biasa ke Israel itu masih ada bekas darahnya yang menetes dari wajahnya itu. Saya tanya, bagaimana cara Yesus bersujud? Oke, saya tidak tahu bagaimana di sini, tidak ada dijelaskan bahwa dia bersujud. Yang jelas ini sujud, ini kan sujud saja. Kalau ini Yesus sedang sujud, gimana? Apakah Pak Hendrik berdoa seperti ini? Bisa. Bisa. Bukan saya tanya bisa. Apakah Pak Hendrik pernah berdoa seperti ini? Pernah. Di mana? Tetapi tidak selamanya begitu. Tidak selamanya. Di mana? Di mana? Di mana Anda berdoa seperti itu? Di mana? Terserah di mana, mau di rumah, mau di tempat ibadah sama saja. WC boleh? Wah, itu kan tidak pantas, itu lain itu. Nah, jadi jangan bilang di mana. Oke, Anda mengatakan bahwa Anda mengatakan bahwa Anda pengikut Kristus, betul? Pengikut Yesus. Betul. Apa yang Anda ikuti dari Yesus? Perkataan, perbuatan, atau pengajaran, atau semuanya? Pengajaran. Pengajaran. Anda ikuti pengajaran Yesus. Adakah pengajaran Yesus untuk menuhankan kepada dirinya? Tanpa mengatakan bahwa saya Tuhan, itu dia sudah Tuhan. Kan begitu. Saya tidak tanya itu. Yang saya tanyakan, adakah tidak pengajaran Yesus untuk menuhankan kepada dirinya? Kalau mau diikuti kata-katamu mau disamakan dengan dikatakan dengan ayat-ayat Alkitab, ya tidak ada yang seperti yang kau kehendaki. Saya tanya sama Anda. Dengar dulu. Kalau mau kau persis dengan kata-katamu itu di dalam Bible, bikin sendiri Bible yang sesuai dengan isi hatimu. Begitu. Saya tanya sama Anda. Apakah Anda mengikuti? Anda dengar. Kalau mau persis seperti isi hatimu, buatlah sendiri Bible yang kau sukai. Seperti isi hatimu, jangan baca Bible yang ini. Kan begitu. Kenapa mencari isi hatimu yang mau dimasukkan di Bible? Kan tidak cocok. Begitu, saudara. Ini, Anda simak enggak pertanyaan saya? Anda mengatakan tadi Anda mengikuti pengajaran Yesus, betul? Mengikuti. Oke. Simpel saja, apakah ada? Ini pertanyaan saya. Bukan saya berstatement tidak. Ini pertanyaan. Anda mengerti kalau pertanyaan berarti Anda menjawab. Adakah tidak pengajaran Yesus menyembah kepada dirinya? Kalau yang itu kata-kata itu saya belum pernah lihat, belum dapat. Saya belum dapat. Oke, baik. Adakah tidak perkataan Yesus menyembah kepada Bapa yang di sorga? Saya juga belum dapat. Oke. Saya tunjukkan sama Anda hari ini Anda dapat, jangan Anda bilang sama pendeta-pendeta lain. Ini saya tunjukkan sama Anda saja. Buka Lukas 4 nomor 8. Iya, buka Lukas 4 nomor 8. Buka Lukas 4 nomor 8, Anda baca besar-besar. Ini saya tunjukkan sama Anda, jangan kasih tunjuk di pendeta lain. Lukas 4 nomor 8, baca yang keras. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu.
Ini perintah, ini perintah. Dan berarti sebab ada tertulis engkau harus menyembah siapa? Tuhan Allahmu. Kenapa engkau menyembah Yesus? Pengajaran dari siapa menyembah Yesus? Aduh. Aduh, Karena aduh, susah juga. aduh. Karena itu juga. Hancur perpuluhan. Begini, kalau mau dijelaskan, jangan suka ketawa di itu di soundcard, Kak. Tidak bisa kita. Ketawa langsung saja, tidak usah Oke, di soundcard, silakan. tidak usah. Oke, silakan. Ribut. Oh. Begini, maksudnya kalau selalu menginginkan kata-kata yang keluar dari isi hatimu itu mau disamakan dengan yang ada di firman Tuhan ini susah. Makanya saya bilang, kalau mau persis dengan isi hatimu dan kemauan kamu, buatlah Bible sendiri, baru kamu pakai. Begitu, saudara. Oke, baik. Saya tanya sama Anda, menurut Anda Yesus ini baik atau tidak? Baik. Saya tanya sama Anda. Menurut Anda Yesus baik? Betul? Baik. 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 Baca Markus 10:18. Bukan cuma baik, tapi dahsyat, hebat, luar Oke, biasa. dengar. Anda mengatakan Yesus itu baik. Baca Markus 10 nomor 18. Baca. Markus 10 nomor 18. Jawab Yesus, mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Yesus bertanya kepada kamu itu. Maka berkatalah Yesus, mengapa kamu mengatakan aku baik? Ayo, jawab. Jawab tuh. Jawab. Coba baca. Ayo. Coba. Kita ulang dari perikop ya. Mengapa kamu mengatakan aku baik? Kata Yesus. Ayo. Kita ulangi dari perikop. Ayo. Dengar. Mau dengar tidak? Mau dengar tidak? Makasih Bang Asber. Masya Allah. Lancar perpuluhan malam ini. Ini penginjilan tanpa perpuluhan. Makanya itu Pak Pendeta. Saya ini PST, peneliti sekolah teologi. Jadi saya ini yang selalu menasihati para pendeta apabila mengajari pengajaran yang sesat. Nah, sekarang begini Pak Pendeta. Ini sangat poin. Saya mau tanya Anda jujur ya. Anda mau ikut perkataan Yesus, apa Anda mau ikut perbuatan iblis? Itu saya tanya dulu. Baru kita masuk ke dalil. Anda mau ikut perkataan Yesus atau Anda mau ikut perbuatan iblis, perbuatan setan? Nah, itu pertanyaan SD itu, tidak usah. Tidak, ini saya tanya berlandaskan dalil. Tidak, Anda tidak mau saya ikut tidak mau. perkataan Yesus atau sabar, baik, sabar. Pertanyaan untuk anak SD itu untuk anak SD. Tidak usah ditanya itu. Masa kau tidak bisa jawab sendiri itulah jawaban saya. Iya, yang saya tanyakan sama Anda. Anda kenapa Anda tidak mau mengikuti perkataan Yesus tetapi Anda mengikuti perbuatan setan? Hah? Mana perbuatan setan saya ikuti? Kenapa Anda tidak mengikuti perkataan? Kutanya sama, oke sabar. Kenapa Anda tidak mengikuti perkataan Yesus tetapi Anda mengikuti perbuatan setan? Kita buktikan ya. Kita buktikan kalau seorang pendeta Hendrik mengikuti perbuatan setan atau tidak. Kita buktikan. Anda baca Markus 5 nomor 6. Baca. Markus 5 nomor 6 dibaca. Silakan baca sendiri kalau kamu menuduh saya. Markus 5 nomor 6. Kamu menuduh saya. Oke. Baca Baik. sendiri. Baik. Saya menuduh Anda, baik. Bentar. Oke, baik. Kita baca Markus 5 nomor 1 sampai 6 ya teman-teman ya.
Silakan. Kita lihat apakah Pak Pendeta ini mengikuti perkataan Yesus atau mengikuti perbuatan setan. Kita buktikan melalui dalil. Kita buktikan. Nih. Di Markus 5 nomor 1 sampai 6 kita baca. Lalu sampailah mereka di seberang danau, di daerah orang Gerasa. Barulah saja Yesus turun dari perahu, datanglah seseorang yang kerasukan roh jahat dari perkuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering ia dibelenggu dengan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga ia tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Sehingga malam ia berkeliaran di perkuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatinya lalu menyembahnya. Apakah Pak Pendeta Hendrik menyembah kepada Yesus? Ini kata menyembah di sini. Saya mau bicara, bukan macet. Saya tanya, ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatinya lalu menyembahnya. Apakah Pak Pendeta Hendrik menyembah kepada Yesus? Dengarkan dulu. Saya mau jelaskan. Dengarkan dulu. Ya, silakan. Dulu. Kan diputar kiri, putar kanan. Orang belum berbicara, kau sudah bilang macet. Bagaimana cara? Oke, silakan. Itu namanya framing. Silakan. Iya, jangan langsung framing. Itu namanya Ini bukan saya framing. Kenapa? Anda dengar saya dulu. Kenapa saya framing? Kenapa di Lukas 4 nomor 8 perkataan Yesus mengatakan, sebab ada tertulis sembahlah Tuhan Allahmu, kepadanya kamu harus berbakti. Kenapa Anda tidak mengikuti perkataan Yesus untuk menyembah kepada Tuhan Allah, tetapi Anda mengikuti orang yang kerasukan roh jahat ini menyembah kepada Yesus? Makanya timbullah pertanyaan, apakah Pak Pendeta Hendrik menyembah Yesus? Itu asumsi kamu. Asumsi, pakai dalil. Mana ada saya asumsi? Mana ada saya? Mau dijelaskan atau tidak usah? Iya, dijelaskan, silakan. Kalau tidak usah ya tidak usah. Jangan lagi meraju. Jelaskan. Ini oke, baik. Jelaskan pakai data atau pakai asumsi? Oke. Sembahlah Tuhan Allahmu ya. Betul. Iya, jelaskan pakai data atau pakai asumsi nih. Nantilah saya sampaikan. Kalau ada datanya saya lihat, saya kasih lihat. Kalau tidak ya asumsi. Kalau tidak ada data, berarti pakai apa? Asumsi. Ya, silakan. Kalau tidak ada data pakai asumsi, silakan. Jadi menyembah kepada Tuhan itu berarti menyembah juga kepada Yesus. Karena di dalam Yohanes 1 ayat 1, Allah dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Jadi satu hakikat. Bisa dibedakan tapi tidak bisa dipisahkan. Makanya kita menyembah Yesus, menyembah Allah sama saja. Menyembah Roh Kudus sama saja. Begitu saudaraku. Berarti berarti itu tadi bukan asumsi ya, pakai dalil ya, karena Yohanes 1 nomor 1 betul? Oke, baik. Berarti di situ Yesus dan Bapa adalah satu. Betul? Iya. Berarti ketika kamu melihat aku, kamu telah melihat Bapa. Iya. Ketika kamu mengasihi aku, kamu telah mengasihi Bapa. Iya. Ketika kamu telah menyalibkan aku, berarti kamu telah menyalibkan Bapa. Siap. Berarti Bapa disalib. Siap. Oh, berarti ketika kamu telah membunuh aku, kamu telah membunuh Bapa. Siap. Berarti Bapa mati. Salah dong.
Aduh. Pak Pendeta, Dengar dulu. ketika Dengar kamu dulu. melihat, Dengar dulu. silakan. Dengar dulu. Saya bicara Hmm. dulu ya. Daripada saya turun ini, kalau saya tidak dikasih kesempatan berbicara, saya turun ini. Merajuk. Oke, baik. Anda bicara, saya mute. Anda bicara. Begini, di dalam kata-kata menyalibkan itu artinya bisa diartikan bahwa mendukakan, ya, menyusahkan, mendukakan hati Allah. Jadi, misalnya perbuatan kita itu tidak sesuai dengan firman Tuhan, boleh dikata sama dengan menyalibkan kembali Yesus Kristus. Sama juga mendukakan Allah Bapa di surga. Kan begitu, sama saja. Sama saja. Karena tidak mengikuti perintah Tuhan itu sama saja kita menyalibkan dia kembali. Begitu maksudnya. Paham? Silakan. Jadi, Silakan. oke. Ketika kamu tunggu dulu. melihat aku, Tunggu dulu. tunggu dulu. Silakan. Karena ini kan sudah clear. Jadi sekarang coba kita pindah ke Al-Qur'an lagi dong, supaya ditahu juga apa isi Al-Qur'an toh. Oke, baik. Kita pindah ke Al-Quran. Apakah Pak Pendeta Hendrik percaya Al-Quran? Tidaklah. Kalau Anda tidak percaya Al-Quran, bagaimana kita pindah ke Al-Quran? Anda kan tidak percaya Al-Quran. Bibel yang Anda percaya saja Anda tolak, apalagi Al-Quran yang Anda tidak percaya. Bagaimana Anda mau bertanya kepada sesuatu hal yang Anda tidak percaya? Coba Anda tanya, coba Anda tanya. Coba Anda tanya saya, apakah loading percaya Bible? Apakah loading percaya Bible? Percaya. Contoh, Percaya. Yohanes 3:16. Oke, Yohanes 3:16. Kita buktikan berdua siapa yang percaya. Silakan. Saya lanjutkan dulu pertanyaannya karena kau suruh saya bertanya, kalau yang percaya, kau bilang percaya. Jadi kenapa kau tidak percaya bahwa Yesus Kristus itu mati tersalib di atas Gunung Golgota? Kenapa tidak percaya? Oke, baik. Mantap, pertanyaan yang bagus untuk dijawab. Oke. Saya kasih satu analogi sama Anda ya. Anda perhatikan baik-baik. Izinkan saya berbicara sampai habis. Setelah itu baru saya kasih satu analogi sama Anda. Perhatikan baik-baik. Perhatikan Pak Pendeta. Pak Pendeta, tolong Anda bukakan dulu Ibrani 5 nomor 7. Ibrani 5 nomor 7. Anda bukakan dulu Ibrani 5 nomor 7 biar kita buktikan. Sesuai pertanyaan Anda tadi, kenapa saya tidak percaya Yesus tersalibkan di Bukit Golgota? Coba Anda buka Ibrani 5 nomor 7. Nah, saya baca. Baca, silakan. Dalam hidupnya sebagai manusia ia telah. Nah, ini saya sudah baru dapat ini tadi kata-kata yang kau cari baru saya dapat. Iya, makanya saya itu kasih tunjuk dalil sama Anda biar Anda di gereja itu boleh Anda bongkar dalil semua. Terima kasih sama saya. Bilang Pastor Loading terima kasih. Bilang. Pastor Loading terima kasih. Begitu, silakan baca. Pastor Loading terima kasih. Iya, silakan baca. Dalam hidupnya sebagai manusia ya, sebagai manusia toh? Bukan sebagai Tuhan toh? Ya, dalam hidupnya dia sebagai Tuhan toh? Artinya, dengar. Kalau memang manusia, kalau manusia biasa tidak ada istilah sebagai manusia, tidak ada itu. Nah, inilah kelebihan kalian sebagai Kristen. Baru ketemukan ayat itu, baru satu kali baca sudah bisa menjelaskan. Ini kelebihan kalian. Baru baca ayat itu, tapi sudah bisa menjelaskan. Nah itu kelebihan kalian. Itu kelebihan kalian itu.
Karena di sini ada Roh Karena Kudus, ada Roh Kudus di oh dalam ada Roh diriku ada. Kudus. Ya, Iya, ada Roh Kudus. Baik. Baik, baik. Kita buktikan kalau ada Roh Kudus ya. Ini dengar, saya mau dengar, buktikan dengar. ini. Baru mau Betul-betul dibaca enggak ini. Anda di oke, betul-betul tidak Anda diurapi oleh Roh Kudus atau Anda disiram pakai kuah bugis? Kita buktikan. Silakan. Kita buktikan. Dalam hidupnya Baca. sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya, ia telah didengarkan. Oke, saya kasih analogi yang simpel buat Anda buat berpikir ya. Perhatikan Oke. baik-baik apa yang saya kasih analogi. Ada jembatan yang setiap orang lewati jembatan itu mati. Setiap orang lewat jembatan itu mati. Tiba-tiba Pak Pendeta Hendrik mau lewat jembatan itu. Mati. Karena Pak Pendeta Hendrik takut melewati jembatan itu mati, takut mati, Pak Pendeta Hendrik berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Ya Tuhan, saya mau lewat jembatan ini, tolong selamatkan saya dari maut. Dan doanya Pak Pendeta Hendrik didengarkan oleh Tuhan. Nah, ketika Pak Pendeta Hendrik melewati jembatan itu mati atau tidak? Kalau doanya didengar. Tidak mati. Dalam hidupnya sebagai manusia ia telah mempersembahkan doa dengan penuh ratap tangis dan keluh kesah kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Karena kesolehannya maka doanya telah didengar. Yesus mati atau tidak? Mati. Aduh. Oke, dia tidak mati. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dengan permohonan ratap tangis dan keluh kesah kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari apa? Dari maut. Maut adalah kematian, betul? Ya. Yang sanggup menyelamatkannya dari kematian. Karena kesolehannya maka doanya telah didengar. Ada satu jembatan yang setiap orang lewati jembatan itu mati. Pak Pendeta Hendrik mau melewati jembatan itu karena takut mati, maka Pak Pendeta Hendrik berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan, saya mau lewat jembatan ini. Tolong selamatkan saya dari kematian. Tolong selamatkan saya dari maut. Dan doanya Pak Pendeta Hendrik didengar oleh Tuhan. Ketika Pak Pendeta Hendrik melewati jembatan itu, mati atau tidak? Tidak, toh? Tidak. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa kepada Dia dengan penuh ratap tangis dan keluh kesah yang sanggup menyelamatkannya dari kematian. Karena kesolehannya maka doanya telah didengar. Yesus mati atau tidak? Begini. Silakan. 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 Nah, begini. Yesus itu mati, itu harus. Itu harus. Karena itu sudah rancangan dari awalnya, itu sudah skenarionya, itu sudah harus begitu. Tetapi mati bukan berarti dikalahkan oleh maut. Tetapi dia mati hanya untuk menebus manusia dari belenggu dosa itu. Jadi kalau di sini dikatakan mati, tetapi dia tetap bangkit kembali. Itu tidak dikuasai oleh maut, tidak dikuasai oleh kematian. Begitu. Makanya dia dikatakan di sini dikatakan bahwa oleh karena kesalehannya ia telah didengarkan. Nah, itulah juga salah satu contoh atau panutan atau contohlah untuk orang yang mengikut dia, bahwa kita kalau dengan kesalehan kita, Tuhan akan mendengarkan kita berdoa kepada Tuhan. Betul Berarti tidak? kalau selama dari kematian itu mati dulu baru bangkit. Itu selama dari kematian.
Karena ini prosedurnya beda. Ini prosedurnya beda. Oh, berarti itu prosedurnya beda. Ini kan menunaikan tugas, ini menunaikan tugas dari Bapak itu. Ini menunaikan tugas, ini sudah harus mati baru bangkit. Oke, berarti Pak Pendeta Hendrik menginginkan Yesus mati. Bangkit di sini artinya tidak ditaklukkan oleh maut itu, artinya begitu, tidak ditaklukkan oleh kematian, tidak ditaklukkan oleh maut. Berarti, iya, berarti Pak Pendeta Hendrik mau Yesus itu mati. Mau, betul. Oke, mau betul. Baca Yohanes 8:44. Itu dulu. Baca. Kalau Yesus datang tidak mati dan tidak bangkit, maka Kristen itu tidak ada. Tidak ada. Baik. Baik. Kalau Anda mengatakan bahwa Anda menginginkan Yesus mati, baca Yohanes 8:44. Bukan manusia yang menginginkan, tetapi itulah rencana Allah itu sendiri, rencananya sendiri. Iya, saya tanya sama Anda ini, apakah Pak Pendeta Hendrik menginginkan Yesus mati? Bukan saya yang menginginkan, tetapi Tuhan sendiri yang merencanakan dan menginginkan hal seperti itu terjadi. Bukan Oke, saya baik. yang menginginkan. Berarti kalau Tuhan sendiri yang menginginkan Yesus itu mati. Betul? Ya. Berarti Tuhan yang mengizinkan terjadi pembunuhan Yesus. Ya, betul. Dalam hukum Taurat itu ada dilarang membunuh atau tidak? Dilarang. Dilarang. Kenapa Tuhan membunuh? Mana Tuhan membunuh? Oke, baik. Baik. Yuk, coba baca Yohanes 8:44. Baca Yohanes 8:44. Yohanes 8:44. Yohanes 8:44. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Saya tidak paham ini. Apakah Baca 2 kali langsung paham, Pak. Baca 2 kali biasa langsung paham itu. Biasa baca. Oh ya, tunggu teman-teman. Tunggu. Silakan baca ulang. Karena ini harus dibaca dari atas ini. Biasa baca 2 kali mereka langsung paham. Tunggu dia baca dulu. Tunggu. Saya baca dulu ya. Silakan. Ini kita sampai di pembahasan. Nah, ini sudah sampai di fenomena ya, pembahasan Edis TV lagi nih. Coba Anda baca dulu. Anda baca Yohanes 8:44 dulu. Baca 1 ayat itu saja. Baca. Ini fenomena tentang pembahasan Edis TV lagi nih kalau begini. Coba baca. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Saya tidak paham terus terang ini ya. Ia adalah pembunuh manusia. Tidak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Ini pembunuh manusia ya. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta,
Ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Nah, Oke. ini iblis kan, iblis yang Iblislah bapa segala menjadi dusta. sabar. Sabar. Yang dikatakan bapa segala dusta kan iblis. Iblislah yang menjadi Iya. bapa segala dusta. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan bapakmu, ialah membunuh manusia. Jadi setiap orang yang membunuh Yesus adalah bapaknya siapa? Siapa yang membunuh Yesus? Saya tanya sama Anda, Yesus itu dibunuh atau gimana? Ya, dibunuh. Siapa yang membunuh Yesus? Dibunuh. Oke. Siapa yang membunuh Yesus? Coba. Siapa yang membunuh Yesus? Coba Anda baca di 1 Tesalonika 2 nomor 15. Orang-orang Yahudi itu telah membunuh Yesus. Berarti orang-orang Yahudi itu telah membunuh Yesus. Kan? Berarti orang-orang Yahudi itu siapa bapaknya? Berarti saya tidak termasuk di dalamnya karena saya bukan orang Yahudi. Oke, Anda bukan orang Yahudi, betul? Ya. Oke, baik, benar sekali. Anda bukan orang Yahudi, betul? Berarti Yesus diutus, sabar. Yesus diutus hanya untuk orang apa? Iya, di mana ayatnya? Oke, baik kita. Oke, baik. Coba Anda, oke, baik. Anda baca Kisah Para Rasul. Sabar, kita cari datanya. Sabar. Kisah Para Rasul 3 27. Kisah, coba. 27. Tidak ada 27-nya. Oke, sabar. Kisah Para Rasul 13 23. Kisah Para Rasul 13 23. Baca. Anda sudah mengakui Anda bukan orang Yahudi ya? Kisah Para Rasul 13 23. Dan dari keturunannya lah sesuai dengan yang telah dijanjikannya. Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Oke, Anda orang Israel atau bukan? Yahudi atau bukan? Bukan. Berarti juru selamat bukan untuk Anda? Untuk saya juga. Mengakui. Seperti yang dijanjikan oleh Tuhan, dia akan membangkitkan juru selamat bagi orang Israel. Betul? Orang Yahudi, betul? Perintah Yesus ke seluruh bangsa. Baptislah mereka. Itu perintah Yesus. Simpel. Saya tanya sama Anda sekali lagi. Anda orang Yahudi, sabar. Saya tanya sekali lagi, simpel. Anda orang Yahudi atau bukan? Bukan. Jujur. Bukan. Tapi Anda mengakui bahwa juru selamat Yesus itu untuk Anda? Iya, siap. Oke. Bagaimana dengan tanggapan Anda di Wahyu 3 nomor 9? Coba dibaca. Wahyu 3 nomor 9. Lihatlah beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta. Saya kan tidak bilang, saya tidak mengatakan saya Yahudi. Seperti yang dijanjikan oleh Tuhan, seorang juru selamat akan dibangkitkan bagi Yahudi. Berarti juru selamat itu untuk orang Yahudi atau bukan? Seluruh manusia. Matius 15:24, Anda mau ngelak ke mana? Matius 15:24. Baca, Anda mau mengelak ke mana? Matius 15:24. Matius 15:24. Anda mau ngelak ke mana? Makasih Bang Irwansa. Topi lo. Matius 15:24. Anda mau mengelak ke mana? Baca yang keras-keras.
Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Wah, dari umat apa? Umat Israel. Umat Israel. Anda Israel atau bukan? Memang bukan. Menjar. Oke, sabar. Satu lagi. Oh iya. Ya. Perempuan itu, dengar ya, tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Ini, perempuan ini berkata kepada Yesus, Tuhan, Baca tolonglah aku. Ya kan? Nah, terus. Baca terus. tetapi Yesus Kena kau menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata perempuan, terus? dengar kita. Kata perempuan itu, benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Jadi Berarti Anda anjing. biar enggak apa-apa. Berarti biar Anda anjing, enggak masalah. Artinya walaupun di luar Israel masih bisa mendapat berkat dari Tuhan Yesus. Yang penting jadi apa? Hah? Yang penting jadi apa dulu? Jadi apa? Jadi anak Tuhan Yesus. Anjay. Oke, ini simpel. Sabar. Oh iya. Iya. Kalau saya nggak dikasih bicara turun ini. Oh iya, janganlah meraju. Iya, oke, silakan. Oke. Ya, kita lanjut ya. Ayat 28. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu. Dengar ya, besar imanmu. Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Artinya dia menerima kuasa, dia menerima berkat dari Tuhan Yesus juga itu. Walaupun dia bukan orang Israel. Oke. Berarti Yesus mengatakan kalau bukan orang Israel apa? Ini hanya perumpamaan. Ini hanya perumpamaan. Oke. Saya dengar dulu. Ini bukan Yesus yang berbicara, ini kata perempuan itu, ya, dengar. Kata perempuan itu, benar Tuhan. Namun anjing itu makan dari remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Artinya walaupun saya bukan tuan, saya bukan anak keluarga Tuhan, tetapi saya bisa mendapatkan berkat dari Tuhan itu juga sendiri. Begitu, jangan salah paham. Masa anjing ditulis di sini langsung kau kira saya anjing? Kualat kau itu nanti. Oke, baik. Ku kasih lolos kau di sini, tapi coba kau sabar. Dulu, sudah paham tidak? Ini ayat sudah. Oke, baik, sudah paham. Siap. Oke, coba tolong Anda buka. Oke, baik ya. Oke, coba Anda tolong bukakan saya Yohanes 17:9. Anda bisa lolos ini atau tidak? Tadi saya kasih lolos ya. Saya kasih lolos, nah apa biar kita maju. Yohanes 17:9. Doa Yesus untuk murid-muridnya. Oke. Ayat 9 ya. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang Aku berdoa untuk mereka itu siapa? Oh iya. Baru ketawa. Oh iya. Jangan dulu. Iya. Apa itu ketawa begini? Iya. Iya, silakan. Aku berdoa untuk mereka bukan untuk dunia. Aku berdoa tetapi
untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku. Yang telah engkau berikan kepadaku. Dengar ya, perhatikan. Sebab mereka adalah milikmu. Nah, dan segala milikku adalah milikmu. Dan milikmu adalah milikku. Nah, berarti milik Bapa, milik Yesus. Milik Yesus, milik Oke. Bapa. Oke, Ah, baik. lanjut ya. Hmm. Adalah apa namanya? Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Nah, dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Nama Bapa yang sudah diberikan kepada Yesus, ya, yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Nah, Oke, mau lanjut? baik. Coba baca yang, oke sabar, yang ayat 9 tadi situ, permasalahan di ayat 9 coba baca. Aku berdoa untuk mereka bukan untuk dunia, betul? Iya memang kalau cuma sepotong yang dibaca ya begitu pemahamanmu. Iya, Yesus berdoa untuk siapa? Untuk apa namanya? Untuk yang apa namanya miliknya. Ini katakan milik. Jujur, sabar. Yesus, iya sabar. Yesus berdoa untuk siapa? Aku berdoa Iya, untuk silakan. mereka, bukan untuk dunia. Aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku. Mereka yang engkau berikan kepadaku, yaitu orang yang mau percaya kepada Dia. Sebab mereka Iya. adalah milikmu. Nah, mereka adalah milik Bapa, mereka adalah milikmu. Dan segala milikku adalah milikmu. Segala apa yang dimiliki Yesus milik Bapa, dan milikmu adalah milikku, milik Bapa adalah milikku. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka, dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka di dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Mengerti firman Tuhan? Amin firman Tuhan. Oke, sabar. Pelan-pelannya saya sudah, saya sudah berikan Anda bicara tadi. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia. Mereka itu siapa? Jadi, ini saya kalau membaca ayat firman Tuhan ini sebenarnya saya salah. Sebelumnya membaca salah, saya berarti firman Tuhan salah. Saya yang salah. Berarti dari tadi Anda berbicara ini salah terus. Tidak ada yang benar. Saya yang salah. Salahnya apa? Apa? Salahnya itu saya tidak melandaskan bahwa firman ini saya harus baca di dalam nama Tuhan Yesus. Oke, sekarang Anda sudah baca dalam nama Tuhan Yesus. Kita buktikan Anda masih salah atau tidak. Boleh? Sudah benar. Oke, sudah benar ya? Sudah benar ya? Ya. Nah. Oke, baik, sudah benar. Baik. Coba kita buktikan ya. Oke. Sabar. Kita buktikan. Saya kasih satu ayat sama Anda bilang sudah benar. Baik. Jam berapa ini dulu ya? Jam berapa ini? Jangan dulu Ki. Sebentar Ki. Ya. Iya, sebentar. Nah, ini. Coba Anda baca ini. Coba Anda baca di Matius 1:18. Baca Matius 1:18. Ada dua pertanyaan di situ yang harus Anda kaji ya. Saya kasih PR buat pendeta malam ini, silakan. Di Matius 1:18. Kelahiran Yesus ya? Coba dibaca. Ini kelahiran Yesus. Iya, dibaca. Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Apa masalahnya ini? Saya suruh Anda baca Matius 1:18 itu. Kelahiran Yesus Kristus. Matius 1:18 ya. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut.
pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai apa? Suami istri. Ketika ada orang yang hamil sebelum menjadi suami istri itu namanya apa? Apa ini? Perhatikan ini. Perhatikan ini. Perhatikan ini. Mengandung dari Roh Kudus. Sebelum Sebelum suami istri. Mengandung dari Roh Kudus. iya. Kalau mengandung sebelum menjadi suami istri itu apa namanya? Iya, tapi kan namanya mengandung dari Roh Kudus, bukan mengandung dari bukan mengandung dari Iya, jangan marah. Oke, baik. Iya, baik. Jangan Anda marah lah, jangan Anda marah. Oke, kita skip yang itu. Yang kedua ini yang lebih bagus. Yang kedua ini yang iya. Kita komparasikan di dalam apa namanya Al-Quran yang mengatakan bahwa Isa itu lahir dari bagaimana? Coba dijelaskan di situ. Isa lahir bagaimana? Isa dikandung bagaimana? Coba jelaskan. Coba jelaskan, tolong. Iya, baik. Tolong jelaskan. Baik. Ya. Iya, baik. Apakah Pak Pendeta Henry percaya Al-Quran? Tidak. Iya. Bagaimana saya mau menjelaskan Al-Quran yang Anda tidak percaya? Otomatis Anda tidak akan percaya. Tidak begini. Dengar, karena saya lihat kau mau mencela ayat ini, tetapi di dalam Al-Quran juga ada begitu tertulis. Dengar. Saya tidak mencela ayat ini. Yang saya mengatakan skip yang itu, yang tujuan kita ke nomor 19. Coba Anda baca dari 18 sampai 19. Coba Anda baca baik-baik. Anda perhatikan baik-baik. Baca. Ya, apanya? Kelahiran Yesus Kristus. Saya sudah baca, apanya yang salah? Iya, baca. Sabar, kita baca. Sabar, kita baca. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf. Mereka bertunangan kan? Betul? Ya. Ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Benar kan? Ya. Berarti di 18 Maria dan Yusuf belum menjadi suami istri. Benar? Betul. Oke. Yang 19 karena Yusuf suaminya. Betul? Ya. Kapan mereka menikah? Begini, kalau kita mau menjelaskan secara Indonesia, saya tutup ini kalau kau tidak mau dengar. Saya tutup ini. Coba. Ya, silakan. Begini. Kalau kita mau menjelaskan secara Indonesia, mungkin memang ganjil ya. Tetapi adat-adat orang Yahudi beda dengan adatnya Indonesia. Sudah orang jelaskan, saya percaya. Saya percaya pendeta bicara, saya percaya. Orang bertunangan itu kemungkinan ya, saya ini asumsi ya, sorry saya asumsi ini. Oh, asumsi. Apa? Asumsi. Oh, Ya, ini asumsi. kan, Ya, jadi teman-teman pendeta pakai asumsi, silakan. Ya, asumsi. Ya. Tradisi Yahudi ya, kebiasaan Yahudi. Nah, kemungkinan besar juga mungkin ada daerah-daerah yang ada di Indonesia melakukan seperti itu. Bahwa kalau sudah bertunangan itu sudah bisa dianggap suami istri. Tetapi di sini sebagai suami istri memang belum sebagai suami istri di sini yang dikatakan di sini. Tetapi karena Yusuf suaminya itu sudah dikatakan suaminya karena dia sudah mengakui sebagai istrinya. Makanya dikatakan Yusuf suaminya. Oh, berarti kalau di Yahudi itu kalau bertunangan itu berarti sudah bisa menikah, sudah dihitung menikah. Iya. Berarti sudah bisa, kalau bertunangan sudah bisa begitu-begitu. Itu saya tidak tahu persis, tapi kemungkinan besar maksud saya. Tidak ada seperti itu, Pak Pendeta. Tidak ada seperti itu. Coba. Makanya itu, pahamilah Bibel kalian itu dengan baik-baik, ya. Contohnya di sini, kenapa saya lari? Sabar. Ini membuktikan Anda kenapa saya lari ke Lukas 1, kenapa saya lari ke Matius 1. Di sini sudah jelas kelahiran Yesus Kristus. Benar? Oke. Tuhan Anda bernama siapa? Tuhan Anda bernama siapa? Tuhan.
Itu nama yang diberikan kepada dia, yaitu Yesus Kristus. Oke. Tuhan Anda bernama Yesus Kristus. Sementara di sini perikopnya kelahiran Yesus Kristus. Berarti Tuhan Anda pernah lahir. Iya, kan sudah ada tadi kata-katanya bahwa firman mengatakan bahwa nama yang diberikan kepada dia, Bapa yang memberikan nama kepada dia, yaitu nama Bapa yang diberikan kepada dia. Saya tanya bukan namanya. Yang saya tanyakan ini kelahiran Yesus Kristus. Tuhan Anda kan bernama Yesus Kristus, benar kan? Kan nama Bapa itu, nama Bapa yang diberikan kepada dia. Oh, berarti Yesus itu adalah nama Tuhan Bapa yang diberikan kepada dia. Iya, itu tadi kata-katanya. Mana tadi ayat berapa lagi tadi? Saya lupa tadi. Lupa, cepat sekali lupa. Baik. Simpel begini. Ya. Berarti karena nama yang diberikan Bapa kepada Yesus, makanya Yesus jadi Tuhan. Benar kan? Betul? Bukan jadi Tuhan. Saya tanya jujur sama. Tidak ada itu. Yesus jadi Tuhan. Berarti Itu memang dia sudah Tuhan. Memang Yesus itu sudah Tuhan. Ya. Oke, memang Yesus itu sudah Tuhan. Baik. Ketika, perhatikan pertanyaan saya ya, jangan Anda marah. Ketika Maria mengandung Yesus, ketika Yesus masih dalam kandungan Bunda Maria, siapa Tuhannya Bunda Maria? Makasih, Bunda. Ya Bapa itu. Bukan Yesus. Ya, itu kan dia masih di dalam itu kan Yesus itu kan Bapa itu. Yesus itu dari Bapa. Oke, sabar simpel. Ketika Begini, Maria, tunggu dulu, ketika begini. ya. Begini. Kau jangan selalu mutar-mutar, padahal kau sendiri sudah memahami. Itu tidak perlu sebenarnya, itu kau bertanya seperti itu. Kau hanya memutar saya punya otak saja. Bukan memutar Anda punya otak, ini Anda berpikir biar Anda sehat. Ketika Maria mengandung Yesus, sabar, simpel. Sejak kau membaca Bible dari Yohanes 1 ayat 1, kau sudah memahami, kau sudah terima bahwa pada mulanya adalah firman, firman itu adalah Allah, firman itu bersama-sama dengan Allah. Pak Pendeta, Apalagi salahnya? dengar baik-baik ya. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Firman dan Allah bisa berpisah atau tidak? Bisa. Bisa berpisah. Baik, firman dan Allah bisa berpisah. Karena dengan kuasanya Bapa itu, dengan kuasanya Allah itu, dia bisa sabar. Iya, bisa pelan-pelan. Coba Anda baca Yohanes 1:14. Baca pelan-pelan Yohanes 1:14. Baca pelan-pelan ya. Baca pelan-pelan Yohanes 1:14. Baca pelan-pelan ya. Tolong baca pelan-pelan. Firman jadi manusia toh? Iya, baca. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Bukan dia anak kandung, tetapi sebagai anak tunggal Bapa. Iya, penuh kasih karunia, betul? Ya. Oke. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya. Kemuliaan yang di apa itu? Kemuliaan yang diberikan kepadanya. Yang diberikan kepadanya, berarti di situ ada yang memberi, ada yang menerima. Betul? Oke. Karena dia kan sabar. Berarti ada yang memberi, ada yang menerima. Tunggu. Iya. Dia kan jadi manusia. Iya, saya manusia tahu. Karena firman itu menjadi manusia kan? Dengar dulu. Dia kan jadi manusia, ya kan? Nah, sedangkan manusia yang sekarang sudah tidak ada kemuliaan Bapa. Bukan kemuliaan yang kita tanya, Pak Pendeta. Sudah terkontaminasi oleh dosa. Iya, bukan kemuliaan yang kita tanya. Manusia tidak punya kemuliaan, tetapi Yesus diberi kemuliaan karena dia itu adalah sebagai anak tunggal Bapa. Bukan kemuliaan yang kita bahas. Yang kita bahas di situ firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita.
Dan kita telah Oh, iya, melihat iya. kemuliaan yang diberikan kepadanya. Benar tidak? Iya, iya, iya. Iya, Nah, iya. berarti di situ ada yang memberi, ada yang menerima. Betul? Pasti. Iya. Yang memberi siapa? Bapa, Yang menerima siapa? Yesus. Yang mana Tuhan? Nah, itu lagi diulang lagi. Terus. Turun saja. Oke. Coba yang mana Tuhan? Ah, oke. Yang mana Tuhan? Saya tidak jawab itu. Yang mana Tuhan? Saya capek saya jawab itu. Mati. Aduh.